Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelas 9, kongruen dan kesebangun. Oke, di sini ada kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan kata dasarnya adalah sebangun, sedangkan kekongruenan kata dasarnya adalah kongruen. Apa bedanya sebangun dengan kongruen? Di sini saya sudah ringkas ya. Jadi intinya, kalau sebangun itu bentuk sama, ukuran berbeda. Apanya yang sama? Bentuk bangun datarnya. Karena di kesebangunan dan kekongruenan itu kita akan membandingkan dua bangun datar. Nah, jadi maksudnya di sini bentuk bangun datarnya sama, ukuran bangun datarnya berbeda. Itu disebut dengan sebangun. Tetapi kalau kongruen itu bentuk bangun datarnya sama, ukurannya, panjang tiap sisinya pun itu sama. Itu disebut dengan kongruen. Ini hanya penjelasan secara umum, definisi secara umum perbedaan antara sebangun dengan kongruen. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau tahu bedanya kesebangunan dan kekongruenan dari bentuk gambar? Oke, di sini saya punya beberapa gambar. Di sini kita akan menentukan mana yang termasuk sebangun, mana yang termasuk kongruen. Di sini saya punya yang pertama. Di sini ada dua persegi panjang. Oke, kalau kita lihat secara kasat mata aja ya, tanpa kita perlu tahu ukurannya berapa-berapa, pasti ini bisa kita tentukan nih. Secara kasat mata bisa dilihat kalau dia bentuknya sama. Nah, sama-sama bentuknya persegi panjang, dan ukurannya pun kalau dilihat itu sama. Karena dia mempunyai bentuk yang sama dan ukuran yang sama, maka ini disebut dengan sebangun atau kongruen. Ya, kalau misalnya bentuknya sama, ukurannya sama, maka ini bisa disebut dengan kongruen. Ya, jadi ini adalah kongruen. Kemudian, misalnya saya punya gambar yang kedua. Gambar yang kedua, di sini ada dua buah segitiga. Yang satu segitiganya besar, yang satu segitiganya kecil. Kalau kita lihat di sini bentuknya sama-sama segitiga, tapi ukurannya jelas berbeda. Yang satu ini lebih panjang sisinya, sedangkan yang satu lebih pendek. Kalau kita lihat dari deskripsi di atas nih, berarti dua segitiga ini termasuk segitiga sebangun, ya. Oke, lanjut lagi gambar yang ketiga. Di sini saya punya dua jajar genjang. Ini jajar genjangnya agak besar, yang kedua jajar genjangnya agak kecil. Oke, karena di sini sama-sama jajar genjang, tetapi panjang sisi atau ukurannya berbeda, berarti dia termasuk sebangun. Dua jajar genjang yang sebangun. Oke, lanjut lagi. Di sini saya punya perbandingan yang keempat, gambar yang keempat. Di sini ada segitiga, sedangkan satu lagi di sini ada persegi panjang. Kalau misalnya dilihat, dia bentuknya aja udah berbeda, ya. Yang satunya segitiga, yang satu persegi panjang, jelas berbeda. Apalagi ukurannya, kita tidak bisa menentukan bagaimana perbedaan ukurannya karena bentuknya aja dia sudah berbeda. Berarti perbandingan dua bangun datar ini tidak bisa kita tentukan apakah dia sebangun atau kongruen karena dua bangun datar ini bentuknya berbeda, ukurannya pun juga berbeda. Nah, ini hasil penelusuran kita ya, atau hasil kita melihat menentukan mana yang termasuk sebangun, mana yang termasuk kongruen dari gambar. Tapi biasanya kalau matematika itu dia pasti ada angka-angkanya. Nah, gimana sekarang kalau misalkan di setiap bangun datar ini ada angka-angkanya? Bagaimana cara menentukan apakah sebangun atau kongruen? Sekarang kita lihat. Di sini ada syarat-syaratnya. Ada syarat sebangun. Jadi dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya yang bersesuaian gimana? Nanti akan kita bahas di contoh soal. Kemudian syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sebanding. Jadi kita fokuskan ini terhadap sudut-sudut dan sisi-sisi. Karena dalam sebuah bangun datar itu biasanya pasti ada sudut, ada sisi. Kemudian untuk syarat kongruen, di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini juga kita fokuskan sama sudut-sudut dan sisi-sisi.
Perbedaannya, kalau misalnya sebangun itu dia sisi-sisinya sebanding, kalau misalnya kongruen itu sisi-sisinya sama panjang. Nah, tapi terkhusus untuk segitiga bisa dikatakan kongruen jika memenuhi syarat ini. SSS maksudnya sisi, sisi. SDS maksudnya adalah sisi, sudut sisi. Kemudian di sini ada sudut sisi sudut, kemudian di sini ada sudut sisi. Nah, bagaimana cara pengaplikasian soal yang dimana sisi-sisinya itu sudah diketahui angka-angkanya? Kita akan bahas latihan soalnya ya. Kita langsung mulai ke contoh soal. Di sini saya punya soal ada 2 buah persegi panjang. Di sini sudah ada sisi-sisinya ya. Di sini panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. Terus persegi panjang yang kedua, panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Pertanyaannya, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Oke, kalau misalnya kita lihat tanpa kita lihat angka-angkanya panjang ataupun lebar, sebenarnya segitiga ini dia sebangun. Sebenarnya ini persegi panjang ini adalah sebangun. Kenapa saya sebut sebangun? Karena dia sama-sama bentuknya persegi panjang, tapi ukurannya berbeda. Nah, tapi tadi kalau misalnya dia sudah ada angka-angkanya di masing-masing sisi, maka harus kita buktikan. Pembuktiannya tadi kan ada 2. Ada yang dengan sudut, ada yang dengan sisi. Oke, di sini karena dia bentuknya persegi panjang itu sudutnya sudah pasti dia 90 derajat ya. Berarti di sini siku-siku. Di sini juga sama yang persegi panjang yang kedua, di sini bentuknya siku-siku semuanya. Oke, sekarang kita jawab di bawah tadi syaratnya. Kita akan koreksi ya, syarat sebangun. Syarat yang sebangun tadi yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Di sini saya tulis saja sudut-sudut sama. Oke. Apa maksudnya sudut-sudut yang sama? Sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat, di sini kan dia bentuknya sama nih persegi panjangnya ya. Jadi memanjangnya itu di bawah. Sekarang sudut-sudut yang bersesuaian, misalkan saya punya yang pertama itu adalah sudut A. Sudut A, dia bersesuaian dengan sudut P, berarti sama dengan sudut P. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudut A dia letaknya di kiri bawah, sudut P juga di kiri bawah. Berarti sudut A sama dengan sudut P. Karena dia dua-duanya siku-siku, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian di sini ada lagi sudut B. Sudut B itu letaknya di kanan bawah. Berarti dia bersesuaian dengan yang mana? Yang di kanan bawah itu adalah sudut Q. Berarti di sini adalah sudut Q. Besarnya berapa? Besarnya juga sama, siku-siku 90 derajat. Kemudian saya punya sudut C. Sudut C dia letaknya di kanan atas. Karena letaknya di kanan atas, berarti dia bersesuaian dengan sudut R. Jadi di sini saya tulis sudut R. Besarnya sama ya, 90 derajat. Kemudian ada sudut satu lagi, di sini ada sudut D. Sudut D dia bersesuaian dengan sudut S karena letaknya sama-sama di sebelah kiri atas. Dia sama ya, 90 derajat. Oke, kalau kita lihat di sini semuanya 90 derajat. Karena dia 90 derajat berarti dia sudutnya sama ya. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi, yaitu sudut-sudutnya sama besar. Kemudian kalau kita lihat syarat yang kedua, yaitu berhubungan dengan sisi. Sisi-sisinya itu adalah sebanding. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Apa maksudnya sisi-sisi yang bersesuaian? Di sini saya akan kasih tahu dulu. Di sini kalau persegi panjang itu kan punya 4 sisi. Misalnya di sini sisi yang pertama itu adalah sisi AB. Sisi AB letaknya di bawah, maka dia akan bersesuaian dengan sisi PQ.
Kenapa dengan sisi PQ? Karena letaknya dia juga di bawah. Kemudian di sini ada sisi BC. Saya garisin 2. Sisi BC dia bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan QR karena letaknya di sebelah kanan. Kemudian ada lagi di sini ada sisi CD. Saya gambar garis 3. Dia bersesuaian dengan sisi RS ya karena dia letaknya di atas. Kemudian satu lagi sisinya yaitu sisi AD. Sisi AD di sini dia letaknya di sebelah kiri. Berarti dia akan bersesuaian dengan sisi PS. Jadi seperti itu ya bersesuaiannya. Karena kita sudah tahu bersesuaiannya, tinggal kita bandingkan saja. Yang pertama, saya punya sisi AB. Tadi sisi AB dia berbanding dengan sisi PQ. Sisi AB panjangnya berapa? 10 cm. Sedangkan sisi PQ panjangnya adalah 5 cm. 10 dengan 5 itu sama-sama bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 2, di bawahnya 1. Atau bisa kita tulis perbandingan 2:1. Untuk yang kedua, sekarang kita buktikan sisi BC. Sisi BC dia bersesuaian dengan sisi QR. Panjang BC-nya berapa? Panjang BC-nya adalah 6. Panjang QR-nya berapa? Panjang QR-nya 3. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 2/1. Atau bisa saya tulis 2:1. Lanjut lagi, sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga di sini saya punya sisi CD. Sisi CD dia berbanding atau bersesuaian dengan sisi RS. Sisi CD-nya berapa? Sisi CD-nya berarti 10 ya, sama dengan yang di bawah. Kemudian per RS. RS-nya juga sama seperti yang di bawah, yaitu 5. 10 berbanding dengan 5, itu kalau diperkecil jadinya 2/1. Atau saya tulis 2:1. Kemudian sisi yang terakhir, ada sisi AD. Sisi AD dia berbanding dengan sisi PS. AD-nya berapa? 6. PS-nya berapa? 3. Kalau diperkecil jadinya 2/1. Jadinya 2:1. Oke, sisi-sisinya semuanya adalah sebanding. Berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, karena memenuhi 2 syarat dari kesebangunan, berarti di sini kesimpulannya adalah persegi panjang ABCD sebangun. Ya, sebangun dengan persegi panjang apa? Sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, jadi untuk nomor 1 kesimpulannya adalah sebangun. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Di sini soal yang nomor 2 ada 2 buah segitiga. Pertanyaannya adalah tentukan panjang EF. Nah, di sini soalnya diketahui segitiga ABC. Nah, simbol seperti ini adalah simbol kongruen. Ya. Jadi sama dengan terus ada garisnya di atas, itu adalah simbol kongruen. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tentukan panjang EF. Panjang EF-nya yang ini ya, saya simbolkan dengan X aja lah. Oke. Di sini kalau kita lihat, sebenarnya ini disebut kongruen. Kalau kongruen itu kan dia ukurannya sama ya. Oke, tadi kan kongruen itu sama bentuknya, terus juga ukurannya sama. Berarti ini sebenarnya segitiga yang pertama sama segitiga yang kedua ini bentuknya sama, ukurannya sama. Cuma kalau kita lihat ini kayak agak diputer ya. Jadi sebenarnya ini hanya diputer aja gambarnya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang EF. EF ini di sini kan ya. Pasti di sebelah sini ada sisi yang dia posisinya sama seperti EF. Oke. Di sini sebelumnya kita kan ngomongin kongruen ya. Di sini saya akan tulis dulu karena di sini kita ngomongin kongruen. Tadi syarat kongruen adalah sudutnya sama besar.
sudut sama besar. Kemudian kalau sisi dia sama panjang. Sisi sama panjang. Oke. Yang pertama ini adalah sudut. Sudut itu tidak perlu kita buktikan ya, pasti otomatis dia sama nih. Di sini aja sudutnya sudah diketahui nih. Kayak misalnya dia ada titik 1, berarti dia sini juga sama nih, titik 1. Berarti sudut A itu sama aja kayak sudut E. Kemudian di sini ada X, sudut X. Sudut X itu berarti untuk di segitiga yang kedua itu letaknya di bawah sini. Berarti artinya adalah sudut C itu sama dengan sudut D. Ya, berarti ini yang tanpa keterangan sudut itu juga sama. Berarti dia sudut B itu akan sama dengan sudut F. Kemudian sekarang kita ngomongin sisi. Langsung aja yang ditanya itu adalah sisi EF. Oke. Sisi EF itu dia letaknya di mana sih? Nah, lihat aja nih, sisi EF itu dia letaknya di antara sudut yang ada titik satunya sama sudut yang tidak ada keterangannya. Oke, tinggal dicari aja di sebelah sini mana sisi yang berada di antara sudut dengan titik satu dan tanpa sudut. Kita lihat saja, berarti si EF ini dia akan sama dengan si AB karena letaknya sama-sama di antara titik 1 dan tanpa titik. EF sama dengan AB. Oke, di sini karena AB-nya sudah diketahui, karena panjang AB-nya itu ya seperti kita lihat di gambar, panjang AB-nya di situ adalah 6 cm. Maka karena AB itu sama dengan EF, maka panjang EF-nya pun akan sama. Jawabannya adalah 6 cm. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Di sini ada 2 buah jajar genjang. Di sini sudah saya kasih tahu nih ya, kalau dia itu posisinya sudah sama, posisinya dia memanjang horizontal, sisi panjangnya itu dia adanya di bawah. Maka di sini FG itu akan sama dengan BC, kemudian HG itu akan sama dengan CD. Diketahui jajar genjang ABCD sebangun. Nah, ini adalah tanda sebangun. Kalau tadi sebelumnya adalah tanda kongruen ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, jajar genjang ABCD dia sebangun dengan jajar genjang EFGH. Tentukan nilai X. Nah, X di sini dia adanya di sisi sebelah kanan atau sisi FG. Oke, sekarang jawab. Saya tulis dulu ya nilai X yang ditanya. Nilai X itu dia adalah sisi FG atau dia sama saja seperti sisi FG. Sekarang kita akan membandingkan. Sekarang saya tulis FG itu dia akan bersesuaian dengan BC karena letaknya sama-sama di sebelah kanan. Maka di sini saya akan tulis BC sama dengan, kemudian sama dengannya apa? Sama dengannya kita cari di mana di jajar genjang 1 maupun di jajar genjang 2 itu sudah ada sisinya. Saya ambil yang ada di atas karena dia sudah ada sisinya. Berarti di sini GH pernya per apa? Pernya per CD ya. Kenapa di sini saya tulis GH-nya dulu yang di atas? Karena di sini kita tadi mulainya dari FG, kita mulainya dari jajar genjang yang sebelah kanan. Berarti mulainya dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Jadi FG per BC sama dengan GH per CD. FG di situ X. Kemudian BC 8 sama dengan GH, GH-nya adalah 3, CD-nya adalah 12. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kali silang. X dikali 12 jawabannya adalah 12X. 3 dikali 8 jawabannya adalah 24. Berarti kalau misalnya saya mau mencari nilai X sama aja kayak 24 dibagi dengan 12.
Nah, X-nya sudah ketemu. X-nya berapa? X-nya adalah 2 cm. Oke, jadi sudah ketemu ya nilai X. Jadi tadi 3 soal yang kita bahas tentang kesebangunan dan kekongruenan.